Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anandaku sekalian, bagaimana kabar kita pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita akan membahas pelajaran SKI tentang dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Apa sih dakwah itu? Dakwah adalah mengajak manusia kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dakwah Nabi Muhammad SAW pada saat itu dilakukan kepada masyarakat Arab, khususnya suku Quraisy. Karena perilaku atau perbuatan mereka itu sangat bertentangan sekali dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Masyarakat Arab pada saat itu disebut dengan masyarakat jahiliyah. Disebut sebagai masyarakat jahiliyah karena mereka menganut ajaran yang bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, yakni seperti menyembah berhala, meminum khamr atau minuman keras, berzina, kemudian memperbudak manusia dan lain-lain. Itu sangat bertentangan sekali dengan ajaran Allah, yaitu dengan ajaran Islam. Nah, di sini kemudian Nabi Muhammad melakukan dakwah seperti itu. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beliau berusia 40 tahun. Yaitu ditandai dengan turunnya malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Dengan turunnya ayat Al-Quran yang pertama kali ini disebut sebagai istilah nuzulul Quran. Kemudian setelah itu turunlah wahyu lagi, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7, yaitu perintah Allah untuk menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia, yaitu untuk berdakwah. Isi atau materi dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW antara lain adalah 1. Tentang tauhid, yaitu ajakan kepada manusia untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Pada kala itu di masyarakat jahiliyah atau masyarakat Arab, mereka menyembah berhala, antara lain ada Lata, Uzza, dan Manat. Nah, di sini Nabi Muhammad kemudian mengajak para masyarakat tersebut untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Kemudian poin yang kedua adalah ajakan untuk mempercayai tentang adanya hari akhir atau hari kiamat. Pada kala itu masyarakat Arab jahiliyah tidak percaya dengan adanya hari akhir atau hari kiamat. Nah, di sini kemudian Nabi Muhammad berdakwah, mengajak mereka untuk percaya kepada datangnya hari akhir, datangnya hari kiamat, yang mana nantinya dunia ini akan berakhir dan perilaku atau perbuatan kita selama di dunia ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Seperti misalkan apabila perbuatannya baik di dunia ini, maka balasannya adalah surga. Dan apabila mereka melakukan berbagai macam kejahatan, maka balasannya adalah neraka. Seperti itu. Poin yang ketiga adalah ajakan untuk menghormati hak manusia. Antara lain adalah hak untuk menghormati perempuan. Pada zaman dahulu di masyarakat jahiliyah, apabila ada anak perempuan lahir ke dunia ini, maka dibunuh. Karena mereka beranggapan bahwa manusia perempuan itu tidak ada gunanya, seperti itu. Itu anggapan orang jahiliyah. Kemudian Nabi Muhammad di sini berdakwah, kemudian menjelaskan bahwa kedudukan antara laki-laki dan perempuan itu sama di sisi Allah. Yang membedakan adalah amal perbuatan mereka dan juga ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian menghormati manusia ini dalam hal perbudakan juga, menghapuskan perbudakan. Kemudian isi dari poin ajakan untuk menghormati hak manusia adalah
ajakan untuk menghapuskan perbudakan. Pada zaman dahulu di masyarakat jahiliyah, perbudakan yang dilakukan oleh orang kaya terhadap orang miskin itu sangat memilukan sekali di hatinya Nabi Muhammad. Orang miskin yang dijadikan sebagai budak tidak kuasa menahan kekejaman tuannya, karena memang mereka itu dianggap sebagai budak oleh si tuannya itu. Nah, di sini kemudian Nabi Muhammad berdakwah. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW menyerukan untuk menghormati manusia, karena perbudakan sangat bertentangan dengan kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Itulah tadi isi atau materi dakwah Nabi Muhammad SAW yang diajarkan untuk masyarakat Arab dan untuk kita semua. Apalagi perbudakan seperti itu sangat bertentangan sekali dengan ajaran Islam. Nah, ini berarti kita itu diajak untuk cinta damai. Tidak peduli itu miskin, itu orang kaya, itu orang berpangkat, itu orang yang tidak punya pangkat, entah itu perempuan, entah itu laki-laki, entah itu kecil, besar, tua maupun muda, kita diperintahkan Allah untuk saling menghormati, saling cinta damai. Terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.